ketemu lagi sama Poika. Ya, hari ini tanggal 20 Maret 2020. Swedia masih dingin. Masih ya di bawah 5 derajat suhunya. Nah, Poika di sini ceritanya mau cerita, bukan mau cerita sih, mau menjawab DM yang masuk ke Poika, menanyakan situasi di Swedia bagaimana, katanya begitu kan ya. Jadi begini info abang aneh ya. Di Swedia itu belum bisa dibilang lockdown sih, masih normal, nggak normal amat sih. Dari SMA sampai universitas itu udah disuruh belajar di rumah, kursus semua di rumah. Tapi anak SD sama anak TK belum, masih di ini apa, masih di masuk sekolah, karena pemerintah sudah masih mikir anak kecil itu masih susah buat kena apa namanya, tertular gitu sama virusnya gitu kan. Nah terus Poika sabang sebenarnya selama di karantina sih kegiatannya paling banyak di kebun. Poika lagi ngerenov kebun. Terus ya pokoknya sekarang nih kadang apa selain ngedit video, Poika juga langsung ke kebun, benahin kebun, renov, potong-potongin ranting segala macam. Jadi sibuknya kayak gitu. Kalau enggak ya di rumah masak, bebenah, milih-milihin baju. Sekarang kan mau musim panas nih, mau musim semi, jadi jaket-jaket yang tebel Poika masukin, ngeluarin jaket yang biasa yang nggak terlalu tebel kayak gitu. Terus kenapa kok nggak bikin video di supermarket katanya gitu kan ya. Jujur aja Poika udah ngomong sama Bang Sabeni, katanya kalau untuk masalah itu mah jangan di apa namanya, jangan di videoin, jangan di share karena malah nambah panik katanya gitu kan. Jadi untuk masalah-masalah kayak gitu kata dia nggak usah nge-share, cukup tahu aja, lihat kondisinya. Dan kita pun sampai sekarang masih kebagian makanan di supermarket, jadinya di sini sih cuma beberapa supermarket aja yang kayak gitu, jadi nggak semua supermarket. Jadinya mungkin kebanyakan tuh supermarket yang apa, yang dimana kebanyakan orang-orang tua pada tinggal gitu kan. Di sini kan kalau misalkan kota nih, di kota ada berapa bagian dimana kebanyakan orang tua tinggal gitu kan. Disitulah supermarket yang biasanya langsung habis. Karena kenapa, kan yang gampang terjaga itu kan orang tua yang udah manula gitu kan. Jadi mereka mungkin panik, takut ketularan, jadi mereka beli yang banyak buat mereka selama mereka tinggal di karantina kayak gitu. Nah, buat yang daerah-daerah kayak saya di sini masih alhamdulillah banyak roti, tisu juga masih banyak, tisu toilet. Terus hand sanitizer yang habis ya, sering habis, udah susah lah ditemuinnya gitu kan hand sanitizer. Jadi Poika juga Bang Sabeni belanja sekarang 2 minggu sekali, kan biasanya seminggu sekali. Jadi 2 minggu sekali, kadang-kadang hampir 3 minggu sekali baru belanja buat keperluan sehari-hari. Dan setiap masuk ke supermarket tuh masih ada kentang, sayuran-sayuran masih ada, roti juga masih ada, pasta juga masih ada. Pokoknya nggak ini sih, masih kondusif gitu, masih kondusif. Jadi nggak panik-panik banget. Jadinya kata si abang mah janganlah yang kayak gitu kan. Jadinya biar apa, kita mah maksudnya kalian juga pasti nonton berita kan, nonton ini, selalu lihat perkembangannya kayak gimana kayak gitu. Jadi Poika
bikin video itu ya. Buat yang nanyanya nge-DM, kok nggak bikin video di supermarket? Enggak ya. Jadi ya pokoknya di Swedia masih kondusif dah ya. Walaupun sekarang kasus ya, ini masih kasus ya, bukan yang terkena atau positif atau yang meninggal. Kasusnya itu udah di atas 1000 lebih, 1000 berapa lah gitu, lupa Pak Ika. Yang kasus virus corona ini udah 1000 lebih gitu. Jadinya kita pemerintah makin menggencarkan untuk diem di rumah gitu. Bahkan orang-orang kantoran juga udah disuruh di rumah. Terus apa ya? Apalagi dong ngomongnya. Udah kali itu aja ya. Jadinya ya Poika diam di rumah sekarang sama si abang nggak boleh keluar negeri, nggak boleh keluar kota bahkan ya. Apa namanya, sama bosnya disuruh kerja di rumah aja. Kalau kerja itu bisa melalui Skype, telepon, video call gitu kan. Terus kerjanya di rumah, emailnya semua dikirimnya ke rumah segala macam. Jadi si abang juga udah sebulan ini di rumah, dia nggak keluar. Jadi gitu. Nah terus ya paling mereka ngebon dari Cina belum sih, ngebun, ngerenov kebun, karena kan nyokap insya Allah kalau misalnya virus ini sudah nggak ada, kita pulang lagi lebaran bawa nyokap. Nah terus Pak Ika lagi ngerenovasi kebun biar lebih kelihatan cantik gitu pas nyokap datang. Yaudah sih gitu aja Pak Ika cuma mau bilang ya, paling kesibukan Pak Ika sekarang ngebon, ngored ya, tau ngored nggak? Ngoret, motong-motongin ranting pohon, terus memasang kabel buat si Bob. Pun kabelnya si Bob kan rusak tuh tahun kemarin kan, si Bob nggak bisa guntingin rumput karena kabelnya kayaknya ada yang putus atau yang gimana lah begitu. Jadinya kita mau masang kabel baru buat si Bob, jadi si Bob bisa gawe nih, soalnya rumput udah mulai ninggiin, maksudnya udah mulai ngeliat hijau gitu. Kalau udah mulai hijau dia rumputnya makin cepet tingginya. Terus Poika mau nanam satu pohon lagi. Pohon apa ntar lihat ya di ini apa, di vlognya Poika, ikutin terus. Terus apa namanya, Poika mau nambah lagi 2 pohon beri. Mau tahu beri apa? Nanti ya lihat ya. 2, 3 deng. 3 apa 4 ya? 4 kali ya, 4 aja ya biar banyak. Terus pokoknya nanti vlog kebun Poika bakalan seru dah buat kalian ya, yang suka buah-buahan, yang suka sayur-sayuran. Poika nanam seperti yang kalian nonton kan, Poika nanam banyak banget bibit-bibit ya kayak gitu. Jadinya sekarang nanam bibit, ngurusin bibit di rumah kayak gitu. Ini kok tangan gue putih amat ya, ini putih sampai segini, ini coklat kebakar tuh, lihat ya. Kenapa ini? Aku tuh kena virus apa? Aneh ya. Ya inilah namanya tangan bersih ya, tangan penuh sedekah. Ya Allah, tolong. Pokoknya nggak tahu, mungkin karena Poika sering ini kali ya, sering nyuci piringnya pakai air hangat. Terus sering cuci tangan juga. Jadinya daki-daki di tangan hilang, tapi daki di sini enggak. Apa karena sering pakai sarung tangan kalau pas winter ya? Enggak juga sih, kan winter pakai sarung tangan tapi pakai panjang juga. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa tangan aku kok putih segini doang sih putihnya? Ini coklat. Kenapa? Ada apa? Oh, kenapa? Ya udah. Iya, jadi gitu ya. Poika nanam bibit. Sekarang bibitnya Poika udah mau tahu lihat. Wah, udah. Sekarang mau lihat bibitnya Poika udah kayak apa. Yuk, kita ikut yuk. Nah, ini dia bibit-bibit yang udah Poika tanam. Yang ini si rucola ya, tuh udah numbuh. Yang ini tomat, yang kayaknya tomat labu deh. Tuh, ini satu nggak numbuh, berarti bibitnya jelek ya. Yang ini daun bawang belum numbuh, sama cabai belum. Terus ini timun, gurka, numbuhnya cuma 1.
Terus ini zucchini. Tuh. Numbunya 2. Ini daun salad belum. Daun salad juga belum, tapi nembus itu kelihatan kecil. Tuh. Keluar. Terus seledri. Seledri belum. Paprika belum. Ini bayam. Tuh, bayam. Dan numbuh. Ini paprika juga belum. Ini tomat sama cabai. Cabai numbuh 1. Ini belum numbuh. Ini tomat. Ini bunga poika udah keluar lagi tuh. Terus ini dia tomat sama cabai. Ini tomat dan numbuh. Ini cabainya belum. Cabainya numbuh tuh cuy. Tuh, ini cabai tuh, cabai rawit. Terus ini tomat. Ini paprika belum. Terus ini bawang putihnya. Tuh, bawang putihnya kayak gini cuy. Mantep kan? Tahu dah. Ntar kita kalau udah gede baru kita pindahin kali ya. Kalau numbuh akar. Nah, begitu Abang None ya, kegiatan Poika selama di karantina di rumah. Ya paling ngebon, bibit, bebenah rumah. Ya, segitu-gitu aja deh, masak segala macem gitu. Dan buat yang kangen vlog makan Poika, langsung aja subscribe channelnya Ika Akmalia. Di situ udah banyak banget Poika nge-share vlog-vlog masak dan makan. Terus di share ya ke medsos kalian. Yang belum subscribe, di subscribe, oke? Yaudah, itu aja yang mau Poika cerita hari ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ke medsos kalian. Terus nyalakan loncengnya. Oke, hui, cipok-cipok. Dadah.